Masih terkait dengan pasca pembubaran Front Pembela Islam, Wakil Ketua Sekretaris Umum DPP FPI, Aziz Yanwar, mendeklarasikan Front Persaudaraan Islam. Deklarasi Front Persatuan Islam dideklarasikan pada akhir Desember lalu di Jakarta. Pemerintah telah membubarkan Ormas Front Pembela Islam alias FPI. Pasca dibubarkan, kuasa hukum Rizik Syihab Aziz Yanwar menyatakan membuat organisasi lain serupa dengan Front Pembela Islam, yakni Front Persatuan Islam. Kemudian yang ketiga, bahwa keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan BNPT adalah merupakan dugaan pelanggaran terhadap konstitusi pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 Tahun 2013 bahwa berserikat adalah hak asasi manusia yang hanya boleh dikurangi dalam keadaan darurat. Maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada sore tadi, alhamdulillah telah dideklarasikan Front Persatuan Islam. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Nabil Harun menanggapi pembubaran Front Pembela Islam oleh pemerintah. Gus Nabil menganggap bahwa FPI selama ini bertentangan dengan hukum, mengganggu stabilitas umum dan merugikan orang lain, sehingga pembubaran FPI oleh pemerintah dianggap sebagai langkah yang tepat. FPI menjadi organisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. FPI juga berkali-kali melanggar aturan hukum yang sangat mengganggu stabilitas umum dan merugikan orang lain. Tindakan FPI ini juga diperparah dengan premanisme berjubah agama. Yang kedua, dalam penyelenggaraan beberapa kegiatan, FPI melanggar protokol kesehatan, bahkan terkesan menantang pemerintah beserta aturan hukumnya. Ini terjadi tidak hanya sekali, namun beberapa kali, yang juga diamplifikasi oleh anggota-anggotanya sehingga meresahkan publik. Sebelumnya, pemerintah menghentikan seluruh kegiatan FPI dalam keputusan bersama menteri. Dalam surat keputusan bersama 6 menteri, FPI dinyatakan sebagai organisasi yang tidak terdaftar sehingga de jure telah bubar. Pemerintah menyatakan meski telah bubar, FPI tetap melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban dan bertentangan dengan hukum. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Surat keputusan bersama penghentian kegiatan FPI ditandatangani Mendagri Tito Karnavian, Menkominfo Johnny G. Plate, Menkumham Yasona Lauli, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Idam Aziz, dan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari Front Persatuan Islam, FPI berganti nama lagi menjadi Front Persaudaraan Islam. Sejak berdiri, aktivitas Front Pembela Islam kerap menyita perhatian publik. Bagaimana profil mereka sebetulnya? Rekan saya Stefani akan menjelaskannya untuk Anda. Stefani. Baik, terima kasih Abraham. Ya, pemirsa, cikal bakal munculnya FPI dimulai pada tahun 1998. Organisasi besutan Rizik Syihab ini tepatnya berdiri pada tanggal 17 Agustus 1998 di Tangerang Selatan, Banten. FPI kerap diasosiasikan sebagai gerakan radikal karena kerap melakukan sweeping tempat-tempat yang menurut mereka berbau maksiat. Namun tidak jarang pula FPI terjun membantu ataupun menjadi relawan penanggulangan bencana seperti yang pernah mereka lakukan saat tsunami Aceh tahun 2004. Adapun moto mereka adalah hidup mulia atau mati syahid. Dan kini pemirsa, status FPI adalah sebagai organisasi terlarang atau tepatnya sejak tanggal 30 Desember 2020. Namun secara de jure sendiri, FPI sebenarnya sudah dianggap tidak ada sejak bulan Juni 2019. Ya, pemirsa, FPI identik dengan pendirinya Muhammad Rizik Syihab atau yang biasa disapa dengan HRS. HRS lahir di Jakarta 14 Agustus 1965. Rizik menghabiskan masa kecil dan remajanya di kawasan Petamburan, Jakarta. Gelar sarjananya ia dapatkan di Arab Saudi pada studi agama Islam
dan ia lulus pada tahun 1990. Pada saat kasus chat mesum menjeratnya, HRS sempat meninggalkan Indonesia menuju Arab Saudi, tepatnya pada tanggal 26 April 2017. Dan ia kembali ke Indonesia lebih dari 3 tahun setelahnya, yaitu pada 10 November 2020. Kini Rizik mendekam di rumah tahanan karena terjerat kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dan Puncak, Bogor, Jawa Barat.